the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Prasangka sosial adalah suatu sikap negatif yang diperlihatkan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain. Berprasangka buruk terhadap seseorang atau satu kelompok tanpa mencari informasi yang akurat bisa menimbulkan prasangka sosial. Konflik sosial yang pernah terjadi di tanah air menandai sejarah perjalanan bangsa bahwa negeri Nusantara telah mengalami keretakan sosial. Sebagaimana konflik horizontal yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidak terlepas dari pertikaian kelompok-kelompok sosial, khususnya pada konflik-konflik komunal berbasis etnis dan agama sebagai identitas sosial yang selalu diboncengi. Membangun kembali perdamaian masyarakat pasca konflik hanya dapat dilakukan oleh penguat modal sosial atau sosial kapital yang dimulai dari membangun modal sosial utama, yakni kepercayaan antar masyarakat. Kunci perdamaian, hilangkan prasangka, bangun kebersamaan. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Istilah SARA pertama kali dipopulerkan oleh Laksamana Sumodo, Panglima Kop Kamtib di masa Orde Baru. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya konflik atau isu SARA. Yang pertama, pemahaman yang sempit dari penganut paham tertentu yang menganggap paham yang dianutnya paling benar. Kedua, berkembangnya paham ideologi lain yang masuk ke lingkungan pendidikan juga potensi merusak keberagaman. Ketiga, kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang mengatur kebebasan berkeyakinan dan beragama setiap masyarakat, serta penegakan hukum dan pengawasan terhadap ormas yang lemah juga menjadi faktor lain penyebab konflik isu SARA. Yang keempat, mengedepankan paham radikalisme. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tapi dengan menggunakan cara yang salah. Kelima, adanya kepentingan perseorangan atau golongan. Isu SARA kian meluas lewat komunikasi pidato pemilu dalam pemilihan calon-calon pemimpin di Indonesia. Isu SARA tersebut bisa berupa konflik dan tindak kekerasan, bahkan tentang agama. Keberagaman inilah yang menjadi karakter unik kebangsaan. Tetapi keberagaman ini jika tidak sesuai dengan fitrah, maka bisa menjadi pemicu konflik. Agama sering menjadi sumber kekacauan. Isu SARA dewasa ini menjadi ajang perdebatan, terutama dalam memilih calon pemimpin di Indonesia. Pemilihan calon pemimpin lewat komunikasi pidato pemilu yang membahas tentang agama ini dengan mengidentikan unsur SARA akan berakibat pada bahaya yang laten, sehingga berujung pada hilangnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan akan mengakibatkan sejumlah aksi kekerasan atas nama agama. Lewat pidato ini, mereka akan dijejali secara doktrin untuk menguatkan suatu komunitas seperti kesukuan, keberagaman, kerasan, dan keantargolongan untuk mendukung dan memperkuat calon pimpinan mereka. Keberagaman seseorang sangat dipengaruhi oleh pola dan proses informasi agama yang mereka sampaikan dan pahami. Pidato Ahok yang mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51 tersebar luas di media sosial dengan tuduhan penistaan agama. Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Kaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian.
Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Pada proses laporan itu, aksi demonstrasi membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017. Ahok pun berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi, gerakan massa semakin menguat, sehingga kepolisian menganggap hal itu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Presiden Joko Widodo pun turun tangan untuk segera memproses kasus Ahok secara terbuka dan transparan. Sidang perdana Ahok pun berlangsung. Ahok didakwah dengan dakwahan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP karena diduga menodaikan agama. Pada sidang ke-19, Kamis 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahok bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Kemudian majelis menghukumnya dengan 2 tahun penjara. Dan akhirnya Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan komunikasi pada pidato agama dalam menumbuhkan kesadaran pluralisme dan multikulturalisme. Pertama, komunikasi ini menekankan hanya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada masyarakat. Kedua, kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, solidaritas, kepedulian antar sesama, suka menolong, suka damai, dan toleransi. Ketiga, komunikasi yang tidak ada muatan untuk mengenal dan mempelajari agama-agama atau kepercayaan lain yang hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.